kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang selama ini berzikir, beribadah, bersegala macam, berwirid, hati gak pernah bersatu kepada Allah. Itu harapan kita, mendapatkan satu tetesan yang dibagi oleh Rasulullah, oleh guru-guru kita. Ada nur yang tertanam di dalam hati ini. Itu harapan seorang thariqah. Tidak ada. Makanya seorang thariqah itu putusan yang akhir adalah bagaimana di dalam berzikir itu menjadikan watak pembawaan ya hidup kehidupan kita. Nah, kalau itu memang sudah menjadikan satu watak pembawaan kehidupan kita, apa yang terjadi? Yang terjadi hanyalah satu. Pada saat kita akan meninggal, maka kita akan membawa iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu dijaga nafasnya daripada tidak berzikir kepada Allah. Kalau orang sudah mencapai seperti itu, hubungan siri nur kepada Rasulullah seperti itu, dan itu tujuan seorang thariqah di dalam silsilahnya, maka yang terucap, yang kita harapkan hanya satu. Seperti apa kata akhir yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat beliau mau meninggal, di atas pangkuan istri beliau Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Beliau tidak mengatakan la ilaha illallah, tapi beliau hanya mengatakan Allahumma ar-rafiqul a'la. Ya Allah, disuruh memilih oleh Allah, kamu pilih mana? Bukan membahas tentang keimanan lagi, memilih mana. Apa jawab Rasulullah? Ya Allah, saya memilih ketemu berkumpul dengan kawan-kawan saya yang mulia. Kawan kah? Kawan, bukan la ilaha illallah. Saya ingin berkumpul dengan beliau-beliau ini. Itu Rasulullah. Ya. Cucu beliau Al-Qutbul Kibir Al-Idrus radhiyallahu anhu, pada saat mau meninggal, dituntun oleh keluarganya dengan membaca Allah, 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 la ilaha illallah. Marah. Apa kata beliau? Ngomong apa kamu? Mau menuntun saya berzikir ingat sama Allah pada saat saya mau meninggal. Kamu tahu, daging darah saya sudah berzikir kepada Allah. Gak perlu kamu ajar kayak begitu. Ini kedekatan-kedekatan dengan para guru, kedekatan sama orang-orang salafus soleh. Mana sering saya di dalam berdoa, saya mohon ya, kita dalam berdoa itu dengan doa wahab lana min ladunka rahmah. Ya Allah, berilah kami ini rahmat dari sisimu ya Allah. Kata-kata rahmah ya, apalagi dalam kitab Kasyful Ulumil Akhirah itu sudah dijelaskan. Rahmat itu adalah malaikat Jibril yang turun pada saat kita akan meninggal untuk menuntun, membimbing kita menolak dari gangguan setan-setan yang akan mengeluarkan kita dari keimanan kita. Turun malaikat Jibril. Dan banyak tentang hikayah-hikayah bagaimana orang yang punya hubungan yang dekat
Di dalam dia bernaung di dalam bawah thariqah. Pada saat meninggal, justru semua ruhania, para guru-gurunya pun datang mengiringi malaikat Jibril. Itu anak saya, Jibril. Itu anak saya, anak saya. Selamatkan. Ini thariqah. Ya. Dan itu adalah satu peristiwa yang hanya di dunia yang akan meninggal. Bagaimana kelak di akhirat? Bagaimana? Memang segala kunci yang membuka pertolongan itu adalah bahwa ada penerus-penerus daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apapun yang terjadi. Penerus-penerus inilah yang ditugaskan oleh Rasulullah. Dan penerus itu siapa? Penerus itu adalah orang-orang yang besar, yang hidup di zaman kita. Jangan kita itu berpandai diri, berpintar-pintar diri dengan i'tiqad, keyakinan yang kuat kepada orang-orang besar yang terdahulu saja. Yang mencari kita semua itu yang sama dengan zaman kita. Apa kata Allah Subhanahu wa taala kepada malaikatnya? Ud'uuhum li'abai waqsatu indallah. Panggil bapaknya. Di sini adalah bapak ruhani. Suruh melihat, suruh merhatikan, suruh menyeleksi. Apakah betul dia itu sebagai anaknya? Apakah betul itu sebagai muridnya? Apakah betul dia sebagai ininya? Kalau iya betul, suruh bawa. Terus bagaimana? Mereka yang lebih tahu. Huwa aqsatu indallah, dan lebih adil. Begitu demokrasinya dalam tuntunan ini. Tapi apa yang terjadi seperti kita ini? Banyak yang tertutup mengakui adanya kebesaran seseorang dulu.